kira-kira cuma 5 menit saja. Padahal saya memperoleh ilmu itu 25 tahun baru ketemu. Jadi saya 25 tahun itu baru mendapatkan ilmu itu, tapi teman-teman yang di sini itu 5 menit itu sudah tahu hukumnya. Itu kan berarti apa? Disinilah keberkahan tolabul ilmi, mencari ilmu dengan berguru kepada seorang ustadz. Itu sebenarnya bisa. Kalau orang itu mau membaca sendiri, otodidak itu bisa. Tapi berapa lama dia itu bisa menjawab persoalan-persoalan hidupnya? Itu mungkin sampai bertahun-tahun, 10-20 tahun baru terjawab. Itu kalau otodidak belajar sendiri, dan itu pun kalau pemahamannya benar, karena bisa jadi otodidak tapi pemahamannya salah, kan bisa jadi, resikonya semakin besar. Nah, disitulah saudara-saudara sekalian, ada keberkahan, ada kebaikan bagi kita untuk tolabul ilmi itu kepada seorang guru, meskipun juga ini tidak selamanya, karena ada masanya ketika kita itu berguru, itu kemudian kita bisa mandiri. Ya, kita bisa mandiri belajar sendiri setelah kita untuk beberapa waktu berguru kepada seorang guru. Jadi kalau saya umpamakan itu seperti seorang bayi yang dia itu awal-awal memang apa boleh buat, bayi itu selama kira-kira 2 tahun itu harus menyusui kepada ibunya. Nggak bisa tidak. Kalau dia nggak menyusui, mungkin dia bisa berkembang, tumbuh kembangnya bisa, tapi apa bisa sebaik anak yang mendapatkan ASI dari ibunya? Nggak bisa. Tetapi tidak selamanya kan seorang bayi itu menyusu terus kepada ibunya, kan enggak. Ada waktu tertentu dia harus berpisah dengan ibunya sendiri. Kemudian setelah disapih dia bisa mandiri. Nah, seperti itu perumpamaan untuk orang yang berguru. Awalnya mau tidak mau, ya apa boleh buat, dia harus berguru dulu. Tapi kalau sudah cukup pada tahapan tertentu, dia bisa belajar sendiri, bisa otodidak, bisa kalau dia mencapai derajat mujtahid, dia bisa beristihad dengan penuh kepercayaan diri karena dia sudah yakin bahwa ini pemahaman saya benar seperti ini, karena pemahaman yang benar seperti ini dia peroleh dari gurunya gitu. Nah, jadi teman-teman, saya kira begitu ya. Jadi memang ya ketika kita belajar di awal-awal, kita sudah semestinya kita belajar kepada seorang guru, itu akan bisa sangat menyingkat atau mempersingkat waktu kita untuk mendapatkan ilmu kalau dibandingkan kita tidak berguru dan kemudian belajar sendiri. Itu saya punya pengalaman yang menarik. Jadi saya ada satu persoalan fikih yang itu baru terjawab setelah kira-kira 25 tahun. Padahal itu bukan waktu yang pendek ya, 25 tahun itu waktu yang cukup lama. Nah, itu sekilas dari saya mengenai bagaimana kita menuntut ilmu. Nah, sebenarnya begini, kenapa kita ini perlu berguru kepada seorang ustadz? Itu ada ungkapan yang menarik dari Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Jadi Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat itu pernah mengatakan begini, kanal ilmu fi sudurir rijali humma yantaqilu ilal kutubi wa mafatihuhu bi aidir rijali. Yang artinya kurang lebih, kanal ilmu fi sudurir rijali. Jadi ilmu itu dahulunya itu ada di dada para ulama. Jadi ilmu itu yang hakikatnya, yang sesungguhnya itu asal muasalnya itu ada di dada para ulama. Kanal ilmu fi sudurir rijali. Summa kemudian yang takilu ilal kutub. Kemudian ilmu itu berpindah ke dalam kitab-kitab. Jadi awalnya ada dalam diri seorang ulama yang namanya ilmu itu. Lalu ulama itu menuliskan ilmu itu pada kitab-kitab yang mereka tinggalkan setelah mereka meninggal dunia. Nah, awalnya ilmu itu ada dalam diri ulama, lalu berpindah kepada kitab-kitab. Nah, wa mafatihuhu, dan kunci-kuncinya untuk bisa memahami kitab itu, bi aidir rijali, itu ada di tangan para ulama juga. Tapi bukan ulama yang menulis kitab, tapi ulama lain yang dia mengerti bagaimana cara membuka kitab itu atau cara memahami kitab itu karena punya kunci-kuncinya. Jadi ilmu itu pada dasarnya memang ada pada diri seorang ulama, lalu beliau, para ulama itu menuliskan ilmunya pada kitab, ya,
secara teks tertulis. Nah, bagaimana kita bisa memahami kitab itu? Ya, itu memang ya harus ada bimbingan juga dari ulama-ulama yang menjelaskan makna dari apa yang ada dalam kitab itu. Nah, selanjutnya ini kalau mau diteruskan, setelah orang itu dia bisa memahami isi kitab itu melalui bimbingan ulama, ya berarti selanjutnya bagaimana? Selanjutnya dia bisa memahami sendiri tanpa bimbingan ulama. Setelah dia mencapai level tertentu, bahkan dia itu bisa juga menulis kitab itu sendiri. Dia bisa menulis kitab fikih atau kitab tafsir atau kitab hadis setelah sebelumnya dia berguru kepada seorang ulama dalam rangka memahami isi kitab yang itu sebenarnya juga bukan kitab itu, ilmu itu hakikatnya bukan ada di kitab, tapi ada pada diri para ulama. Kanal ilmu fi suduri rijali, thumma yantaqilu ilal kutubi wa mafatihuhu bi aidir rijali. Itu ungkapan yang sangat saya ingat dari Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Jadi itu kitabnya ada 2 jilid itu ya. Nah, itu ada ungkapan Imam Asy-Syatibi yang seperti itu. Baik, saya kira itu ya sebagai pengantar untuk kajian kita pada pagi ini. Jadi sebenarnya begini, pertanyaan dari teman-teman itu menurut saya itu gini. Sebenarnya kalau teman-teman mau belajar sedikit gitu ya, meluangkan waktu sedikit, lebih baik sih meluangkan waktu yang banyak ya. Itu insya Allah bisa terjawab itu. Cuma mungkin entah karena faktor apa sehingga bertanya gitu. Ya mungkin ingin cepat, ingin shortcut ya. Sebenarnya pertanyaan itu bisa kok terjawab ya kalau kita belajar, tapi memang ya itu akan memerlukan waktu. Ya makanya ya sudah tanya aja sama Ustadz. Nah, sebenarnya ini juga begini, ada satu gaya hidup yang sekarang terjadi yang disebut dengan gaya hidup milenial. Ya salah satu ciri dari gaya hidup milenial itu begini, itu mereka punya ciri selalu menginginkan yang instan. Itu salah satu ciri milenial ya, saya amati. Jadi orang-orang yang disebut dengan milenial itu untuk menemukan sesuatu, untuk melakukan sesuatu itu kalau harus melakukan sendiri tidak instan, ini kayaknya ada kecenderungan agak malas gitu, agak malas. Jadi pinginnya segala sesuatu itu instan. Nah, ini barangkali juga sesuatu yang perlu untuk kita sikapi dengan tepat ya, karena kalau kita menginginkan instan itu mungkin bisa memenuhi kebutuhan kita. Tetapi untuk jangka panjang itu tidak bagus ya. Jadi ibaratnya kalau orang ingin bisa mendapat ikan, mungkin dia cukup beli saja, beli ikan ya. Tapi yang lebih baik itu tentunya dia bisa menangkap ikan sendiri. Jadi artinya apa? Dia kalau hanya beli itu nanti akan memiliki ketergantungan pada orang lain. Tapi kalau dia itu mengerti cara menangkap ikan, dia tidak selalu atau tidak terus-menerus tergantung pada orang lain. Dia bisa menjawab sendiri persoalan-persoalan hidupnya. Jadi kalau kita selalu instan terus, ya berarti kita nanti akan tergantung pada ustadz, tergantung kepada Google, tergantung kepada apapun yang itu sarana menjawab secara cepat. Tapi itu nanti kalau tidak kita sikapi dengan baik, itu akan menghilangkan daya juang kita untuk belajar sendiri, bisa menjawab sendiri atau mandiri. Itu nanti kemandirian itu akan hilang ya. Makanya ya kalau kita ingin menjadi seseorang yang serius belajar Islam ya apa boleh buat. Instan itu boleh saja, tapi jangan sampai ini kemudian dalam jangka panjang membuat kita tidak mandiri, selalu tergantung kepada orang lain. Ini hukumnya apa sih? Lalu begitu nggak tahu cari di Google. Padahal kan kalau kita membaca di Google itu juga kadang-kadang pusing juga. Ya, karena kalau satu masalah dijawab oleh para ulama itu kan kadang hukumnya versi A begini, versi B begini, versi C gini. Terus kita mau apa gitu? Kalau ulama itu beda-beda, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Itu terus bagaimana kita menyikapinya kan? Akhirnya juga bingung sendiri kan gitu. Nah, makanya disitulah pentingnya kita sabar untuk menuntut ilmu. Ya, jadi sesuatu yang instan itu ya kalau kita memang perlu cepat ya boleh saja, tapi itu tidak boleh kemudian
kita ini malas belajar. Jadi kita sendiri harus meningkatkan kemampuan atau kapasitas kita dengan belajar dan belajar supaya tidak tergantung selalu kepada sesuatu yang sifatnya instan. Dilanjut aja lah, ya. Ya, baik ya. Nah, ini kita masuk ke materi. Itu saya menampilkan gambar PowerPoint ya. Tampil. Tampil. Ya, tampil ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini yang pertama ini tentang zakat fitrah ya. Itu ada sekitar 1 2 3 4 5 tentang 5 pertanyaan mengenai batas kemampuan membayar zakat fitrah itu apa, kemudian membayarkan zakat fitrah untuk orang lain, kemudian biasa makan beras merah, bagaimana zakat fitrahnya, lalu ada gaji ASN dipotong untuk zakat fitrah tapi tanpa sepengetahuan ASN itu. Kemudian akad online zakat fitrah. Nah, kalau yang zakat mal ini ada yang banyak bertanya tentang makna fisabilillah. Makna fisabilillah pada ayat zakat. Apakah haji termasuk fisabilillah? Kemudian bagaimana zakat mal untuk pembantu rumah tangga itu boleh apa tidak? Kemudian waktu membayar zakat perdagangan dan bagaimana cara zakat uang tabungan. Nah, yang pertama ini yang terkait dengan zakat fitrah ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Pak Ponco dari Bogor. Jadi ini ada titipan pertanyaan. Apa batasan orang itu tidak membayar zakat fitrah? Beberapa literatur menulis selama masih ada kelebihan makan pada hari raya maka wajib baginya zakat fitrah. Ya. Tapi kalau misalnya kecukupannya hanya untuk 2 jiwa, padahal di rumahnya 5 jiwa itu bagaimana? Apakah yang seperti itu juga kemudian menjadi tidak wajib? Nah, di situ kemudian saya jelaskan bahwa para ulama itu ada perbedaan pendapat mengenai batas kemampuan itu seperti apa. Qadir, orang yang mampu mengeluarkan zakat fitrah itu batasnya apa. Ada yang ulama, ini mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mengatakan batasnya itu kalau seseorang itu mempunyai nisab. Nisab itu batas minimal harta yang dizakati. Apakah itu nisab perak, atau nisab emas, atau nisab-nisab yang lain ya. Kalau dia itu punya harta yang mencapai nisab, berarti dia wajib membayar zakat fitrah. Misalnya pakai nisab perak ya, nisab perak. Kalau nisab perak itu sekarang kira-kira sekitar 14 juta rupiah kurang lebih. Karena nisab perak itu 200 dirham. Itu nisab perak, 200 dirham. 1 dirham sekarang itu sekitar 72.000 rupiah 1 dirham. Itu kalau dikalikan 200 dirham sebagai nisab perak itu sama dengan 14,4 juta rupiah. Jadi kalau seorang muslim memiliki uang segitu 14,4 juta ke atas berarti dia tidak tergolong miskin. Ya. Tapi kalau kurang daripada itu berarti dia miskin yang dia berhak menerima zakat fitrah. Nah, ini menurut mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau menurut jumhur ulama itu tidak mensyaratkan nisab. Yang penting zakat fitrah itu orang itu dianggap mampu ketika pada malam hari raya itu dia punya kelebihan makanan. Kelebihan makanan itu artinya kelebihan bahan makanan pokok. Setelah bahan makanan pokok itu cukup untuk keluarga, satu keluarga itu cukup, masih ada kelebihannya untuk hari raya itu, maka kalau ada kelebihannya itu berarti dianggap mampu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini yang pendapat yang lebih kuat, ini adalah pendapat dari jumhur ulama ini. Jadi tidak disyaratkan orang yang berzakat fitrah, ini zakat fitrah ya, itu tidak disyaratkan mempunyai harta yang mencapai nisab, tapi cukup syaratnya adalah seseorang itu dianggap mampu berzakat fitrah itu kalau dia itu pada malam hari raya memiliki kelebihan bahan makanan. Ya. Nah, di sini ada satu hadis dari Sahal bin Hanzalah
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sa'ala wa indahu ma yughnihi, ya, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaghfiru minan nar." Artinya, barang siapa yang meminta-minta padahal dirinya itu mempunyai apa yang mencukupinya, maka berarti dia telah memperbanyak api neraka untuk dirinya. Jadi orang minta-minta mengemis, ya, padahal dia punya sebenarnya harta. Maka kalau dia itu meminta-minta itu nanti akan sama dengan semakin memperbanyak api neraka. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah wa ma yughnihi?" Ya, para sahabat lalu bertanya, apa ukuran sesuatu yang bisa mencukupi orang itu? Ya. Nabi mengatakan, ayyakuna lahu sab'u yaumin wa lailatin. Rasulullah mengatakan batasan yang sesuatu yang mencukupi itu adalah dia mempunyai makanan yang mengenyangkan bagi dia untuk sehari semalam. Ini hadis riwayat Abu Dawud dengan status hadis hasan. Nah, ini yang dijadikan dalil antara lain oleh jumhur ulama bahwa seseorang itu dianggap mampu untuk berzakat fitrah itu, yang penting dia itu punya kelebihan bahan makanan pada malam hari raya. Jadi kalau misalnya beras di rumah itu cukup untuk 7 anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, sama 5 orang anak, itu beras itu cukup untuk 7 orang pada hari itu, mulai malam hari raya sampai keesokan harinya sampai sore cukup. Berarti kalau cukup ada kelebihannya, berarti dia disebut mampu berzakat fitrah, berarti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau misalnya tadi dicontohkan pada malam hari raya dia itu hanya punya beras, anggota keluarga itu 7 orang. Hanya cukup untuk makan 2 jiwa. Mulai dari malam hari raya Idul Fitri sampai keesokan harinya sampai maghrib. Hanya cukup untuk 2 jiwa. Berarti di sini kan berarti ini belum mampu. Karena untuk mencukupi yang keluarga sendiri saja itu tidak cukup. Berarti seperti ini orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Gitu. Jadi inilah yang disebut dengan ukuran kemampuan ukuran kemampuan zakat fitrah. Ya, itu seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua, ini dari Desta Deviani. Ustadz, membayar zakat fitrah itu misalnya adik sendiri itu gimana? Boleh nggak membayarkan zakat fitrah untuk adik sendiri? Karena dikhawatirkan tidak bayar. Jawabannya begini, jika adik itu termasuk orang yang mampu, yang qadir untuk berzakat fitrah, maka seharusnya yang berzakat fitrah itu ya dia sendiri. Dia mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri kalau memang dia mampu. Ya. Nah, jika dikhawatirkan adiknya tersebut tidak membayar zakat, maka yang dilakukan adalah Anda mengingatkan dia. Yang dilakukan itu mengingatkan, bukan bayarin. Ya. Karena yang sebenarnya memiliki kewajiban itu adalah adiknya itu sendiri kalau dia mampu. Jadi kalau dia mampu ya dia sendiri mestinya yang bayar. Nah, kalau dia misalnya khawatir dia lupa, ya berarti kakaknya ini dia mengingatkan, kirim SMS atau kirim WA atau telepon, "Dek, jangan lupa ya, kamu harus bayar zakat ya, jangan lupa." Ya diingatkan, karena dia punya kemampuan kan berarti dia harus bayar sendiri. Ya. Nah, seperti itu jawaban ringkasnya. Kemudian yang ketiga, biasa makan beras merah, bagaimana zakat fitrahnya? Jadi ini dari Mbak Muri Wijayanti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan tentang zakat fitrah, karena kami di rumah biasa makan nasi merah. Apakah zakat fitrahnya beras merah juga? Tapi kan beras merah itu kurang familiar dikonsumsi. Bisakah diganti? Jawabannya gini, saya berikan jawaban umum dulu. Yang dibayarkan dalam zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok yang dominan
atau lebih sering dimakan di suatu negeri. Yang dalam istilah bahasa Arab itu disebut ghalibu qutil balad. Ya, kalau dalam kitab-kitab fikih diantaranya yang saya baca, misalnya di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Jadi yang kita keluarkan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ghalibu qutil balad. Ya. Bahan makanan pokok yang ghalib. Ghalib itu yang pada umumnya atau secara dominan lebih sering dikonsumsi di suatu negeri balad, bukan di suatu rumah. Bukan di rumah kita ukurannya, tapi di negeri kita. Nah, di Indonesia berarti apa? Kita wajib mengeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk beras. Karena yang menjadi standar itu balad, negeri, bukan yang dimakan di rumah kita, tapi yang dimakan di negeri kita. Nah, karena di Indonesia, maka yang menjadi makanan pokok yang dominan itu adalah beras, dan beras yang dimaksud itu adalah beras putih, bukan beras merah, maka yang dikeluarkan adalah beras putih. Ya. Kalaupun ada bahan makanan lain itu kan tidak dominan, tidak sering gitu ya. Mungkin ada nasi jagung atau mungkin nasi merah ya. Kalau masyarakat pada umumnya ya mungkin sekali-kali makan ya, atau mungkin umbi-umbian atau mungkin kentang, tapi itu kan tidak tidak menjadi bahan makanan sehari-hari kan untuk masyarakat kan tidak. Ya. Ya, jadi jawabannya kalau sehari-hari biasa makan beras merah ya jawabannya tetap mengeluarkannya beras putih bukan beras merah. Nanti mungkin bisa pertanyaannya begini ya, bagaimana kalau di sebuah keluarga itu punya kebiasaan tidak makan beras, tidak makan nasi, gimana coba? Saya pribadi ya, sedikit cerita. Saya pribadi itu tidak makan nasi. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, nasi bukan makanan saya. Jadi itu saya berhenti makan nasi itu bulan Februari tahun 2015. Dan gula. Jadi saya tidak mengkonsumsi nasi, tidak mengkonsumsi gula untuk kepentingan kesehatan. Jadi saya itu sehari-hari nggak pernah makan nasi. Terus kalau saya mengeluarkan zakat fitrah, terus saya mengeluarkan dalam bentuk apa? Ya tetap mengeluarkannya dalam bentuk beras. Karena yang menjadi ukuran itu adalah bahan makanan pokok yang dominan di negeri saya tinggal, di negeri kita tinggal, bukan yang kita makan ya, tapi yang di negeri kita itu mayoritasnya kebanyakannya itu makan apa gitu. Ya, gitu. Oke. Berikutnya ini gaji ASN dipotong untuk zakat fitrah tapi tanpa sepengetahuan ASN. Dari seorang akhwat namanya mungkin ini Mbak Nuryanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Nuryanah dari Dramaga Bogor. Ustadz, saya mau tanya, setiap Ramadan ASN gajinya dipotong untuk zakat fitrah tanpa ada akadnya dan tanpa sepengetahuan ASN atau PNS itu. Yang mau saya tanyakan itu apakah zakatnya sah? Jazakallah. Ya, mestinya lengkapnya jazakallah khairan ya. Baik, jawabannya begini. Jika benar gaji ASN itu dipotong tanpa sepengetahuan ASN itu untuk zakat fitrah, itu namanya pencurian yang dilakukan oleh pihak yang memotong. Jadi itu sama sekali tidak bisa disebut zakat atau sodakoh atau apapun. Itu namanya pencurian. Jadi bukan zakat itu namanya pencurian. Yang namanya mencuri itu definisinya dalam kitab Nizamul Uqubat yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki, as-sariqah itu adalah akhdhul mali ala wajhil ikhtifa. Mengambil harta orang lain secara diam-diam. Mengambil harta orang lain secara diam-diam. Orang yang diambil itu nggak tahu. Tiba-tiba kurang atau hilang gitu aja. Itu namanya mencuri. Nah, maka dari itu, jika benar, ya ini asumsinya kalau pemotongan itu benar,
tidak ada pemberitahuan sama sekali dari pihak yang memotong, itu artinya apa? Zakatnya itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Jawabannya begini, karena ini asumsinya, pemotongan gaji itu adalah penyaluran zakat fitrah yang seharusnya itu ada akad namanya taukil. Taukil itu mewakilkan zakat. Siapa yang mewakilkan? Yang mewakilkan itu adalah ASN, mewakilkan kepada yang memotong itu. Mungkin ya pemerintah atau bagian dari pemerintah. Itu seharusnya kalau mau disalurkan oleh pemerintah, ASN itu harus taukil. Namanya taukil itu mewakilkan. Saya wakilkan penyaluran zakat ini kepada pemerintah. Itu harus ada taukilnya. Ya. Nah, ini persoalannya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ini kalau asumsinya benar ya, nggak ada pemberitahuan. Saya faktanya tidak tahu persis apakah memang begitu. Dan apakah memang itu untuk semua ASN seluruh Indonesia begitu, ini saya tidak melakukan generalisasi ya. Ini hanya asumsi saja. Andai kata tidak ada pemberitahuan sama sekali, itu artinya apa? Akad taukilnya, akad wakalahnya itu tidak terjadi. Jadi kalau akad taukilnya tidak terjadi, ini bagaimana mungkin itu akadnya bisa sah? Yang namanya akad taukil mewakilkan itu kan harus ada supaya penyaluran zakatnya itu menjadi sah gitu loh. Lawang ini akadnya itu nggak ada, tiba-tiba terus duit berkurang ya. Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Itu kalau menurut saya itu bukan pembayaran zakat, itu namanya pencurian oleh pihak yang memotong. Itu seharusnya nggak boleh begitu ya. Jadi tertib good governance itu seharusnya pengelolaan governance yang bagus, good governance harusnya dilakukan ya, jangan kemudian memotong gaji ASN itu tanpa pemberitahuan. Mestinya ada pemberitahuan, ini dipotong untuk zakat fitrah. Nah, lalu yang kedua, dari ASN itu dia menyampaikan ya atau melakukan akad taukil mewakilkan kepada pihak tertentu, ini saya salurkan zakat fitrah ini melalui Anda. Nah, kalau memang ada pemberitahuan seperti itu, kemudian ada taukil, ya itu berarti sah. Nah, ini masalahnya pemberitahuannya nggak ada. Kalau pemberitahuannya nggak ada kan berarti akadnya taukil atau wakalah itu kan juga nggak ada. Nah, berarti itu tidak bisa dianggap zakat kesimpulannya, atau mau disebut zakat, ya zakat yang tidak sah. Ya. Nah, seperti itu. Berikutnya akad online zakat fitrah ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kalau zakat fitrah akadnya secara online itu sah atau tidak? Beras zakat itu dalam kondisi sudah ada di panitia pengumpul zakat. Jazakallah khairan atas jawabannya. Jawaban saya begini, jika yang dimaksud akad online itu adalah akad taukil. Taukil itu mewakilkan ya, antara muzaki kepada panitia zakat. Antara muzaki dengan panitia zakat itu melakukan akad online, itu hukumnya boleh ya. Secara online pihak dari muzaki itu dia mewakilkan kepada panitia zakat. Misalnya transfer uang atau kirim beras ya. Tapi transfer uang itu bukan berarti zakat fitrahnya dalam bentuk uang ya. Tapi zakat fitrahnya itu dalam bentuk beras, tapi dia minta tolong kepada panitia itu untuk membelikan dengan uang itu, membelikan lalu membelikan beras, lalu menyalurkan beras itu kepada yang berhak gitu ya. Nah, jadi kalau dia melakukan akad secara online itu antara dia sebagai muzaki dengan panitia zakat, ya itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Nah, tetapi kalau yang dimaksud akad online itu adalah antara muzaki dengan mustahik, misalnya muzaki itu orang yang berzakat dengan mustahik, misalnya orang miskinnya, yaitu maksudnya di sini adalah serah terima zakat, maka ini tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena
Yang melakukan serah terima itu ya panitia pengumpul zakat itu. Karena kan sudah diserahkan di awal. Sudah diserahkan di Mewakilkan mungkin ya. awal. Nah, sudah mewakilkan. Muzaki itu sudah mewakilkan, ini tolong Anda wakili saya untuk menyalurkan zakat fitrah ini kepada orang fakir atau orang miskin. Nah, berarti kan itu sudah selesai urusannya itu. Nanti setelah itu, panitia zakatlah yang akan melakukan serah terima kepada orang miskinnya. Jadi bukan lagi oleh yang muzaki tadi, itu urusan muzaki sudah selesai dengan taukil atau wakalah tadi. Ya. Nah, jadi karena di awal itu sudah ada wakalahnya atau mewakilkan, berarti sudah selesai. Nah, wakalah ini bisa dilakukan tanpa upah atau tanpa ujroh, bisa dengan upah atau namanya wakalah bil ujroh. Jadi boleh wakalah bil ujroh. Nah, sedikit saya tambahkan, ini perlu diperhatikan. Panitia pengumpul zakat yang ada sekarang itu sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai amil zakat yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60. Yaitu yang berhak mengambil zakat dengan memotong harga zakat yang dibayar oleh muzaki. Kenapa? Karena yang dimaksud amil zakat itu adalah orang yang diangkat oleh imam atau khalifah untuk mengambil dan membagikan zakat. Jadi yang disebut amil zakat itu bagian dari struktur negara yang dipimpin oleh seorang imam. Padahal imam kita atau khalifah kita ini sudah tidak ada atau mungkin belum ada lagi sejak runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 24. Itu imam yang dimaksud itu adalah khalifah, yang dia itu yang berhak mengangkat amil untuk dua tugas, mengambil zakat dari muzaki kemudian membagikan kepada mustahik. Itu yang melakukan adalah amil zakat yang diangkat oleh seorang imam. Imamnya sendiri sekarang sudah tidak ada gitu loh. Maka dalam kitab yang berjudul Al-Jami' li Ahkamis Sholat yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Uwaidah, itu beliau mengatakan sekarang ini yang namanya amil zakat itu sebenarnya tidak ada karena imamnya sendiri yang mengangkat mereka itu tidak ada. Nah, itu saya ambil pendapat beliau. Nah, jadi kita harus memahami ini ya, jangan sampai keliru kita menganggap amil zakat sekarang itu adalah amil zakat yang berhak memotong zakat. Mereka enggak berhak memotong zakat, tapi kalau akadnya wakalah bil ujroh, panitia zakat itu boleh meminta ujroh, tapi ujroh itu bukan memotong dari zakat ya. Zakatnya tidak boleh dipotong untuk ambil zakat. Ya, oke. Ini masih tentang zakat fitrah. Apakah boleh dibayar dengan uang zakat fitrah ini oleh Ummu Arul? Ummu Arul. Ya. Ini ada perbedaan pendapat. Kalau menurut mazhab Hanafi itu boleh membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai. Tapi kalau menurut jumhur ulama, yaitu dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak boleh. Jadi kalau menurut jumhur ulama, ya berarti yang namanya zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok, bukan dalam bentuk uang. Ya. Nah, dari pendapat ini yang lebih kuat, yang lebih rojih itu menurut saya itu adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Alasannya kenapa? Karena hadis-hadis Nabi itu dengan jelas hadis Nabi itu memerintahkan kita mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan atau bahasa Arabnya itu to'am. Padahal pada saat itu di zaman Nabi itu uang itu sudah beredar, ada uang emas namanya dinar dari Romawi, ada uang perak yang disebut dengan dirham dari Persia. Jadi pada waktu itu sudah ada, bukan belum ada dinar dan dirham sebagai mata uang, bukan berarti tidak ada, sudah ada. Ya, tetapi walaupun demikian, yaitu sudah ada uang yang beredar, tetapi Nabi itu memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk bahan makanan, bukan dalam bentuk uang. Nah, ini kita perhatikan
contoh-contoh hadisnya. Pertama ini hadis dari sahabat Nabi yang namanya Ibnu Umar. Jadi dalam hadis riwayat Ibnu Umar ini, beliau mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri, bahwa Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah min Ramadhana 'alan nasi, ya, Nabi mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ini kepada manusia, so'an min tamrin, satu so' dari tamer. Tamer itu artinya adalah kurma. Au so'an min syairin, atau satu so' dari jawawut atau syair, ala kulli ala kulli hurrin wa abdin, kepada setiap-tiap orang yang merdeka dan juga hamba sahaya atau budak. Zakarin wa unsa, baik dia laki-laki atau perempuan, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Nah, jadi dalam hadis ini kan kita tahu bahwa dari perkataan sahabat Nabi Ibnu Umar itu, Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah itu bentuknya apa? Itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk tamer. Tamer itu artinya kurma. Dalam bentuk syair. Syair itu jawawut, atau bahasa Inggrisnya itu millet, ya, semacam serealia atau biji-bijian yang mirip gandum. Kalau di Indonesia sekarang di Indonesia ada, tapi tidak dipakai sebagai bahan makanan pokok untuk manusia, tapi millet itu dijadikan pakan burung, ya. Nah, jadi Nabi itu menyebutkan dengan jelas bahwa yang namanya zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Dahulu kami saat Rasulullah itu ada di tengah-tengah kami, kata Abu Sa'id, dulu kami itu mengeluarkan zakat fitrah itu kullu an kulli saghirin wa kabirin, dari setiap orang kecil, anak kecil atau orang dewasa, hurrin au mamlukin, dari setiap orang merdeka atau hamba sahaya, so'an min to'amin, itu satu so' dari makanan. Jadi ini yang dikeluarkan itu dengan jelas to'am, makanan. Au so'an min akot, atau satu so' dari akot. Akot itu keju, ya. Au so'an min syairin, atau satu so' dari jawawut. Au so'an min tamrin, atau satu so' dari kurma. Au so'an min zabibim, atau satu so' dari zabib. Zabib itu artinya kismis atau anggur kering. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi juga ketika di tengah-tengah sahabat, yang dikeluarkan dalam bentuk zakat fitrah itu dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk uang. Bukan berarti uang pada saat itu belum ada, sudah ada, sudah beredar, ya, sudah dipakai untuk muamalah. Tetapi walaupun demikian, mengeluarkan zakat fitrah pada saat itu ternyata yang lebih kuat, ya, pendapat jumhur ulama, yaitu dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok, ya, gitu. Baik, saya kira itu, ya. Mungkin ini ada zakat mal, tapi kayaknya waktunya nggak tahu masih ada apa enggak. Saya serahkan dulu pada Ustadz Supriyadi, ya. Terima kasih. Ya, baik, Pak Kiai, boleh silakan jika ini, atau mungkin ada masuk pertanyaan dulu mungkin yang terkait saum, ya. Oh, ada yang bertanya, mungkin di chat aja, di chat. Nah, yang lain kalau ada yang masih terkait saum, silakan. Nah, ini Pak Kiai, ini mohon maaf bagi yang hadir. Teruntuk yang di YouTube sebetulnya, ya, tadi koneksinya sangat lambat, tiba-tiba down, ya, di sini, ya, tidak bisa masuk YouTube, ya, susah gitu masuknya. Nah, akhirnya tuh mungkin di sini direkam dulu, nanti diupload ulang, nanti dikabarkan ke rekan-rekan. Padahal sebetulnya tadi sudah banyak yang menantikan. Biasanya memang yang menyaksikan minimal 300, ya, 300 viewer biasanya. Mungkin dari yang lain.
Nah, mungkin masuk dulu ke pertanyaan di sini yang terkait ini dulu ya, terkait saum dulu. Dari siapa? Dari Queen Bilqis. Boleh nggak Pak Kiai kita membahas dulu yang saum? Iya, ya, silakan. Ya, supaya clear dulu. Mana ya? Ya, ini. Dari Queen Bilqis, bagaimana penjelasan jadwal imsak ya? Apa jadwal imsak sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW? Ya, belum ada jadwal imsak itu kan di zaman modern ketika waktu-waktu untuk azan ya itu sudah menggunakan perhitungan astronomis atau hisab. Jadi kalau dulu ya para sahabat itu patokannya azan. Jadi kalau azan itu kan ada dua di zaman Nabi itu. Dulu ada azan awal, kemudian ada azan pas waktu subuh. Nah kalau azan awal itu azan kira-kira 1 jam sebelum azan subuh. Nah, itu dulu itu menjadi penanda waktu azan pertama. Berarti kalau ada azan pertama itu masih bisa makan-makan, tapi kemudian kira-kira 10 menit sebelum azan fajar itu para sahabat berhenti. Itu yang sekarang itu menjadi yang disebut dengan imsak. Imsak itu kalau artinya sebenarnya maknanya itu bukan berarti itu nggak boleh makan. Sebenarnya masih boleh, cuma itu untuk kehati-hatian 10 menit sebelum azan subuh itu berhenti makan, berhenti minum, itu namanya imsak. Bukan berarti makan minumnya itu nggak boleh, masih boleh. Makan, berhentilah minum. Jadi itu kalau saya analogikan, 10 menit sebelum azan yang disebut dengan 10 menit itu kan imsak ya, itu adalah lampu kuning. Lampu kuning, kapan lampu merahnya? Lampu merahnya itu ya azan. Azan, tapi sebenarnya azan itu masih boleh kita makan ya. Akhir azan lah. Akhir azan itu sudah lampu merah, sudah harus berhenti. Ya. Nah, jadi kalau zaman dahulu itu memang ya tidak ada yang namanya jadwal imsakiyah itu. Nah, jadi jadwal imsakiyah itu adalah pendekatan yang dilakukan oleh ulama sekarang itu setelah ada perkembangan ilmu astronomi atau ilmu hisab yang kemudian digunakan untuk memperhitungkan waktu-waktu tadi. Kapan waktu azan pertama atau kapan waktu subuh tiba itu bisa dihitung sekarang dengan hisab atau perhitungan astronomi, termasuk 10 menit sebelum datangnya fajar juga sudah bisa dihitung. Itu yang disebut dengan jadwal imsak. Ya. Nah, jadi kalau zaman dahulu ya patokannya azan, ya azan yang ada di Madinah pada waktu itu. Ya, jadi seperti itu jawaban saya. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari siapa? Dari Abu Nafsiyah. Abu Nafsiyah tidak nah ini tadi mungkin yang berkaitan dengan apa yang sudah dibahas tadi ya. Tidak wajib bahan makanan pokok dizakati yang kurang dari 5 so. Maksudnya bisa dijelaskan, Pak Ustadz? Jadi begini, itu yang namanya zakat fitrah itu berapa yang harus dizakati itu adalah 1 sok. 1 sok itu ukuran yang harus dikeluarkan. Jadi ketika kita mengeluarkan itu ukuran kita mengeluarkan diberikan kepada orang fakir atau miskin atau asnaf yang lainnya yang 8 itu ukurannya 1 sok. 1 sok itu ketika ditransfer atau dikonversi ke beras ya, dulu kan pakai gandum atau yang lainnya ya. Itu kalau dikonversi ke beras itu kira-kira 2,2 kilogram. Itulah 1 sok menurut hitungan saya. Itu 2,2. Jadi kalau kita mau 2,5 kilogram ya nggak apa-apa. Itu yang kelebihannya kita niatkan sodakoh. Tapi yang wajib itu 2,2 kilogram. Jadi kalau detailnya begini, sebenarnya 1 sok itu adalah ukuran takaran, ya volume, bukan ukuran berat, ya, tapi
takaran. Jadi ada semacam takaran yang dipakai di zaman Nabi itu namanya ukuran sok. Satu sok itu kalau takaran itu diisi dengan gandum, gandum itu ditimbang satu sok, itu beratnya adalah 2176 gram. Itulah satu sok gandum. Sok itu takaran. Jadi 2176 gram gandum. Nah, tapi kan kita tidak makan gandum kan, makanan pokok kita beras. Nah, berapa eksaknya satu sok beras? Nah, ini memang para ulama ini ada perbedaan pendapat. Yang saya ikuti sementara ini dari Profesor Mahmud Yunus. Profesor Mahmud Yunus itu menulis kitab judulnya Al-Fiqhul Wadih. Pada juz yang kedua, beliau mengatakan satu sok itu untuk beras ya, bukan gandum, beras itu 2185 gram beras. Nah, ini saya kemudian membulatkan menjadi 2,2 kilogram beras. Ini untuk ukuran dari zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah ya kalau beras ya 2,2 itu yang wajib kita keluarkan. Tapi kalau mau mengeluarkan 2,5 kilogram ya boleh. Berarti kelebihannya yang sekitar 300 gram itu kita niatkan sodakoh. Nah itulah ukuran zakat fitrah dengan beras, yaitu 2,2 kilogram, atau kalau kita mau 2,5 juga boleh dengan niat yang kelebihannya itu adalah kita niat sedekah, bukan zakat ya. Zakat fitrahnya ya 2,2 itu yang wajib. Nah itu kadarnya itu kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin masuk ke pertanyaan Abu Fatimah ya. Tadi ya bertanya ya. Assalamualaikum Pak Kiai, terkait zakat fitrah ada khilaf di kalangan ulama terkait asnaf zakat fitrah. Nah, Imam Syafi'i memberikan pada 8 asnaf, sedangkan Imam Malik dan Ahmad hanya untuk 2 asnaf. Manakah yang lebih roji dan dalil jadi sandarannya apa? Jazakallahu ahsanul jaza. Jadi begini, yang namanya zakat fitrah itu sebenarnya sama dengan zakat mal, yaitu yang menerima itu ya 8 golongan. Itu pendapat jumhur ulama. Yang berpendapat untuk fakir dan miskin saja, zakat fitrah untuk fakir miskin itu ada. Misalnya Imam Ibnu Taimiyah, ya, itu beliau berpendapat bahwa yang namanya zakat fitrah itu hanya untuk 2 golongan saja, fakir dan miskin. Berarti yang lain-lain tidak. Tetapi dari kajian saya, itu yang lebih kuat itu adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah itu sebenarnya sama dengan yang berhak menerima zakat mal, yaitu 8 golongan. Ya, jadi hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bahwa zakat fitrah itu tu'matan lil masakin. Nah, memang disebutkan hanya itu satu orang atau satu asnaf. Zakat fitrah itu dikeluarkan tu'matan lil masakini, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Nah, ini yang kemudian dipahami oleh sebagian ulama, ya ini berarti kan yang disebut cuma miskin aja dalam hadis. Yang lain-lain kan tidak, Ibnu Sabil tidak, untuk budak juga enggak ada, untuk fisabilillah juga enggak ada. Nah, pemahamannya begini, bahwa ketika Rasulullah itu menyebutkan zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, itu cara memahaminya itu berarti Rasulullah itu hanya menyebutkan contoh sebenarnya, bukan menyebutkan bahwa orang miskin itu adalah satu-satunya penerima. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan gaya bahasa iktifa ya. Al-iktifa itu mencukupkan diri dengan menyebutkan sebagian, tetapi yang dimaksud itu sebenarnya bukan sebagian itu, tapi secara keseluruhan. Dan itu banyak kan di dalam hadis-hadis Nabi. Ya, misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim itu Nabi mengatakan begini. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal itu dia
pergi ke Yaman, setelah itu diperintahkan untuk berdakwah kepada ahli kitab. Nah, lalu Nabi mengatakan, ajak orang ahli kitab itu untuk membaca kalimat syahadat. Kalau mereka membaca, ya kamu selanjutnya sampaikan kepada mereka, Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kalau mereka menerima, nah barulah kemudian Rasul mengatakan begini, fa'akhbirhum, ya kalau mereka sudah syahadat, sudah sholat, beritakan kepada mereka, innallaha aftarodo, innallaha aftarodo sodakotan fi amwalihim. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan, berikan kabar gembira kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada harta-harta mereka, tukhadhu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturadu ila fuqaraihim, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi itu menyebutkan yang disebut dengan penerima zakat dalam hadis ini itu cuma satu saja loh. Yang disebut penerima zakat itu hanya orang-orang fakir saja. Nabi tidak menyebut orang miskin, hanya fakir tok. Orang fakir. Jadi faturatu ila fuqaraihim, yang namanya zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir mereka. Itu saja teks hadisnya. Nabi tidak menyebut orang miskin, yang nggak menyebut, amil zakatnya tidak disebut oleh Nabi, mu'alaf juga nggak disebut. Tetapi ini kita memahaminya tidak bisa secara tekstual, berarti yang diberikan oleh yang dibagikan itu zakat itu hanya kepada orang fakir saja sebagaimana yang ada dalam hadis, karena itu artinya hanya menyebutkan contoh saja fakir, tapi yang dimaksud itu sebenarnya adalah semuanya sebagaimana yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60 gitu loh. Jadi ini dalam surat bukan surat, dalam hadis tadi riwayat Imam Muslim dari Mu'ad bin Jabal itu tuh sama dengan yang hadis yang menjelaskan bahwa namanya zakat fitrah itu tuhrotan liso, ini itu adalah sebagai penyuci atau pembersih bagi orang yang puasa dari omongan yang sia-sia, dari rofas dan sebagainya. Kemudian watuk matan lil masakin, dan sebagai makanan kepada orang miskin. Itu bukan berarti hanya orang miskin saja yang berhak mendapatkan zakat, tapi semuanya yang disebut dalam 8 golongan dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Innama shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Jadi kalau saya pribadi ini lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah itu tidak hanya fakir dan miskin saja, tetapi juga 8 golongan sama persis dengan zakat mal. Wallahu a'lam. Ya. Saya ini akan memberi kesempatan bagi rekan-rekan atau sahabat yang hadir di sini. Silakan jika ada ingin bertanya secara langsung, ya karena memang waktunya sangat singkat, sebentar lagi. Silakan. Saya coba lihat dulu ya. Sebetulnya mengacungkan tangannya pakai ini ya, menu raise. Nah ini, alhamdulillah ya. Dari Suparan Palopo ya. Silakan. Dari Palopo Pak, silakan. Ya. Ya silakan, udah masuk Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini saya bisa belajar sama Pak Kiai. Saya Suparman dulu di Makassar, jadi saya sekarang pindah ke Palopo Pak Kiai. Oh ya. Ya. Silakan. Pernah ya. Yang perlu ini penegasan terkait dengan yang pertama pembayaran zakat fitrah. Karena di masyarakat ini lebih senang pakai uang. Nah, apakah dituduh internal hisab mentabani bahwa orang yang membayar zakat pakai uang itu? Halo? Ini terputus-putus ya? Ya, halo, Assalamualaikum.
Ya, mungkin sudah tertangkap ya. Assalamualaikum. Pak Kiai gimana? Alami kendala teknis dari berbagai arah di YouTube, di Zoom ada kendala-kendala teknis ya, di YouTube susah koneksi, di Zoom juga tiba-tiba mati gitu ya. Nah, mungkin ini silakan tadi Pak Suparman mungkin sudah bisa tertangkap ya maksudnya yang dimaksud Pak Suparman dari Palopo ini terkait ini ya, terkait zakat dengan uang ya, zakat fitrah dengan uang. Mungkin maksudnya itu ya Pak Suparman. Ya, boleh ini maksudnya. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua boleh. Ada pertanyaan kedua supaya jelas. Iya, silakan. Sebagaimana literatur yang saya baca dan saya dengar dari Pak Kiai di Al-Jawi, bahwa fidyah bagi istri yang melahirkan atau menyusui harus diganti dengan jumlah yang ada. Nah, pertanyaan saya ini Pak Kiai ini, saya ini kasuistik namanya ini. Makanya teman-teman di Sulsel ini susah untuk diberikan jawaban terkait dengan istri saya. Sejak saya menikah 2008 dan istri saya melahirkan 2009 sampai sekarang 2020 istri saya itu melahirkan dan menyusui. Nah, sehingga kalau tulisan pakai saya baca itu harus diganti. Nah, dengan rasionalisasi ini bahwa 12 tahun istri saya yang menyusui dan melahirkan itu kan tidak puasa dengan alasan itu. Nah, pertanyaannya ini, apakah harus diganti atau memang ada langkah ancang-ancang bayar fidyah saja? Nah itu. Jadi kalau seumpama harus diganti berarti 12 tahun itu dia harus mengganti. Ini juga menjadi kondisional pada setiap orang. Nah, karena baru istri saya melahirkan lagi, otomatis tidak puasa lagi. Sehingga langkah praktis yang saya ambil, apakah ini ditabani atau bukan, ya ancang-ancang lebih baik saya keluarkan fidyah. Suatu saat nanti bisa diganti ya, alhamdulillah. Ataukah saya dengar itu suaminya bisa gantikan. Nah, demikian Pak Kiai dari pertanyaan saya, karena saya merasa bersyukur ini bertanya langsung dari Pak Kiai. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman perlu untuk mendengarnya ya. Ya, insya Allah ya. Terima kasih ya Pak Suparman. Jadi kalau untuk zakat fitrah itu tidak ada tabani, ya. Jadi itu saya tabani sendiri bahwa kalau zakat fitrah itu pendapat yang lebih kuat itu adalah dibayar dengan bahan makanan pokok, bukan dalam bentuk uang. Itulah yang pendapat yang saya anggap kuat, ya. Jadi pembayaran kepada orang fakir atau orang miskin sampai kepada mereka, yang sampai kepada mereka itu adalah bahan makanan, bukan uang. Ya, walaupun memang ada pendapat dari mazhab Abu Hanifah itu yang membolehkan seseorang memberikan uang ya sampai di tangannya orang fakir dan miskin. Itu memang ada dalilnya juga, tetapi dalilnya itu lemah. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu ada satu hadis yang dijadikan dalil, yaitu ada hadis bunyinya begini. Ughnuhum anil mas'alati fi mithli hadzal yaum. Jadi Rasulullah dalam satu hadis itu dikatakan pernah bersabda, ughnuhum, berikanlah kecukupan kepada mereka, kepada orang fakir dan miskin, anil mas'alati, supaya tidak meminta-minta fi mithli hadzal yaum, pada hari yang semisal ini, yaitu maksudnya adalah hari Idul Fitri. Cukupilah, Nabi mengatakan, cukupilah kebutuhan mereka supaya mereka pada hari raya ini tidak meminta-minta. Nah, cara memberikan kecukupan untuk menjalankan sabda Nabi tadi, ughnuhum, ya, berikanlah kecukupan kepada orang fakir miskin itu, menurut mazhab Abu Hanifah itu bisa terwujud dengan uang. Jadi uang itu bisa menjadikan cukup bagi orang fakir dan miskin. Memang itu secara
reasoning atau logika itu masuk sekali. Tetapi yang menjadi persoalan, ternyata hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Ya, itu ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Hadisnya itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah sehingga tidak bisa menjadi dalil. Nah, di situ masalahnya. Hadis tadi itu. Maka karena hadisnya itu dhaif atau lemah, maka yang lebih kuat berarti ya pendapat jumhur ulama yang berdasarkan hadis-hadis tadi yang saya sebut dari Abu Sa'id Al-Khudri maupun dari hadis dari Ibnu Umar, bahwa para sahabat itu ketika mengeluarkan zakat fitrah itu adalah dalam bentuk bahan makanan, bukan dalam bentuk uang. Nah, itulah yang pendapat yang lebih kuat gitu. Ya. Nah, jadi yang dimaksud mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan itu adalah yang sampai kepada tangan orang fakir dan miskin itu bentuknya itu adalah uang. Nah, sedikit saya tambahkan, kalau orang membayar zakat fitrah melalui perantara, misalnya panitia zakat, itu dia boleh mengirim dalam bentuk uang, tapi dia harus jelas, saya mengirim uang itu maksud saya bukan saya nanti memberikan zakat kepada orang fakir miskin itu adalah uang, tapi tolong uang yang saya kirim ini saya wakilkan kepada Anda, belikan beras dengan uang itu, lalu setelah itu beras itu tolong salurkan kepada fakir dan miskin. Jadi kalau mau menyalurkan zakat fitrah dalam bentuk uang, mengirimkannya ya, bukan sampai kepada tangannya di tangan fakir atau di tangan orang miskin, itu kalau mengirim kepada panitia zakat dalam bentuk uang, menurut saya boleh, tapi harus jelas redaksi wakalahnya. Redaksi mewakilkannya itu harus jelas. Ini saya kirim uang, bukan berarti nanti sampai kepada orang fakir atau sampai kepada orang miskin itu dalam bentuk uang, bukan. Saya mengirim uang itu mewakilkan kepada Anda sebagai panitia zakat, tolong dengan uang itu belikan beras, dan tolong beras itu Anda salurkan kepada fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain. Nah, kalau seperti itu boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu, menurut jumhur ya, nggak boleh itu gini, orang mengirim uang kepada panitia zakat atau lembaga zakat, ini saya kirim uang, tolong berikan kepada fakir dan miskin dalam bentuk uang. Nah, ini kalau menurut jumhur itu nggak boleh. Gitu. Nah, kalau saya tadi mengatakan mengikuti pendapat jumhur itu dengan beras ya sampai kepada tangan orang fakir atau tangan orang miskin dalam bentuk beras, tapi itu bisa dikirim dalam bentuk uang. Ya, kalau lewat lembaga zakat ya, tapi harus jelas redaksinya bahwa ini mengirim uang ini maksudnya tolong belikan beras dengan uang itu dan nanti beras itu antum salurkan kepada fakir dan miskin. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai wanita yang hamil dan menyusui itu sudah pernah saya bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti itu ada PowerPoint-nya, nanti dibaca lagi. Tapi intinya begini, bahwa memang itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang wanita hamil atau menyusui itu boleh mengganti dengan fidyah. Ya. Tapi ada pendapat itu tidak bisa diganti fidyah. Wanita yang hamil dan menyusui itu wajib mengkodok. Memang ini ada dua pendapat. Nah, setelah saya kaji, pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan kalau wanita hamil atau menyusui itu kodok, bukan fidyah. Apa alasannya? Alasannya begini, yang membolehkan membayar fidyah itu sumber pendapatnya itu dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi ternyata pendapat dari sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas ini diragukan apakah betul Ibnu Abbas itu membolehkan wanita hamil dan menyusui itu bayar fidyah. Kenapa? Karena ada satu kitab. Kitab itu kitab hadis yang judulnya Musannaf Abdur Razak. Dalam kitab Musannaf Abdur Razak itu disebutkan bahwa sahabat Nabi Ibnu Abbas itu tidak membolehkan bayar fidyah bagi wanita yang hamil dan menyusui. Jadi ini pendapat Ibnu Abbas tadi yang dijadikan dasar boleh membayar fidyah ini kemudian diragukan.
benar nggak sih pendapat Ibnu Abbas itu membolehkan kita atau membolehkan perempuan yang hamil dan menyusui itu untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya itu dengan fidyah. Ini menjadi dalam kitab Musonnaf Abdur Razak, nama kitabnya, itu disebutkan Ibnu Abbas itu malah tidak membolehkan. Harus diganti dengan qadha, bukan fidyah. Nah, ini kan kontradiksi. Nah, ketika terjadi kontradiksi itu, ya dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya itu bagaimana? Ya, kembalikan pada Quran surat Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun aw al fa'iddatum min ayamin ukhor. Jadi kalau orang itu dalam keadaan sakit atau dia dalam perjalanan, dia kemudian tidak berpuasa, ya berarti dia mengganti pada hari-hari yang lain. Jadi perempuan yang sedang hamil atau menyusui ini kondisinya itu dekat dengan kondisi orang sakit. Itu pokok hukumnya itu kembali ke situ. Pokok hukum untuk wanita yang hamil dan menyusui itu dihukumi sebagai orang yang maridon, orang yang sakit. Sehingga kalau orang sakit itu bagaimana kalau dia meninggalkan puasanya? Ya, ayat Quran mengatakan fa'iddatum min ayamin ukhor. Dia menggantinya pada sejumlah hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, jadi ini seperti itu. Walaupun begini, walaupun itu mungkin tidak bisa cepat, kayak karena misalnya mungkin 12 tahun perempuan itu melahirkan, menyusui, sampai tertunda, ya nggak apa-apa. Jadi itu artinya ya dikerjakan semampunya. Ya, qadha dikerjakan semampunya. Jadi ya santai aja dikerjakan. Karena memang ada uzur syar'i tidak bisa dikodok dengan cepat kan. Ya, kecuali kalau perempuan tadi itu sudah mungkin sampai putus haid atau menopause, mungkin dia baru bisa longgar untuk membayar. Tapi kalau masih dia haid, kemudian mungkin dia nanti hamil lagi, menyusui lagi, ya intinya kodok, tapi ya semampunya, sekuat kemampuannya. Disitulah ada hadis Nabi, fa'idha nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau aku larang kamu dari sesuatu, ya tinggalkan itu. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau aku perintahkan kalian melakukan sesuatu perkara, maka kerjakanlah itu sekuat kemampuan kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi intinya jawaban saya adalah untuk wanita-wanita yang hamil dan menyusui itu, pendapat yang lebih kuat itu tidak boleh diganti fidyah, tetapi mengkodok. Walaupun itu 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun nggak ada masalah. Yang penting ada udzur syar'i, ada alasan syar'i. Dia menunda itu ya karena mau puasa, ambil lagi. Mau puasa, menyusui. Jadi tidak ada masalah. Yang penting dikerjakan semaksimal mungkin. Lalu kalau ada pendapat bisa diganti suaminya, itu nggak benar. Itu pendapat itu nggak boleh. Itu ada pendapat seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Istri nggak bisa mengkodok lalu yang membayar kodoknya suaminya, itu nggak boleh. Ada pendapat seperti itu nggak ada dalilnya. Kecuali kalau istrinya sudah meninggal. Kalau istrinya meninggal dunia, istri itu masih punya utang puasa, itu boleh. Puasanya itu dilakukan oleh suaminya, itu boleh. Yang mengkodok itu suaminya boleh, tapi dalam kondisi istrinya itu meninggal dalam keadaan punya utang puasa, maka suaminya bisa menggantikan. Bukan ketika istrinya masih hidup, suaminya yang menggantikan kodok dari istrinya. Itu nggak ada dalilnya loh itu. Jangan mengarang sendiri gitu gampangnya gitu ya. Ya. Baik, saya kira itu jawaban saya. Ya. Terima kasih. Ya, sebetulnya pertanyaan juga masih banyak sebetulnya. Hanya saja kalau diperhatikan di ini waktunya sudah ini sudah lewat ya, sudah melebihi batas waktu. Mungkin di kesempatan yang lain ya Pak Kiai ini. Ini memang kalau pertanyaan fikih selalu ada terus gitu ya, dan saya sendiri kadang tidak terpikirkan, mungkin dari yang lain ada muncul masalah-masalah yang baru mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu barangkali Pak Kiai ingin ini nanti yang bertanya nih dari Akhi Syaifur Rahman, mungkin di kesempatan yang lain atau pekan depan. Berarti kalau pekan depan di hari ke-28 mungkin ya, kalau sekarang hari 21 berarti hari ke-28 mungkin
insya Allah bisa ya Pak Kiai. Ya, insya Allah masih bisa. Mudah-mudahan ya insya Allah ya. Untuk mengakhiri mungkin Pak Kiai ada yang ingin disampaikan terakhir, silakan. Baik ya, jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya kita jawab insya Allah hari Kamis depan. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apa yang hadir, terima kasih sudah menyempatkan dan mohon maaf tadi waktunya lebih ya. Karena tadi ada terpotong dengan kendala teknis. Nah, tadi ada gangguan di YouTube, kemudian termasuk di Zoom ya, tiba-tiba ini ya. Entah mungkin koneksi di sini tiba-tiba down ataukah memang di sini ada komputernya atau mungkin banyak faktor lah insya Allah. Tentu saja ini qadarullah lah insya Allah mudah-mudahan tapi tetap mudah-mudahan kita berharap tidak mengurangi keberkahan di pertemuan kali ini. Untuk PPT tadi dari Pak Kiai sudah saya lampirkan dari awal, sebenarnya dari awal sebelum dimulai sudah dilampirkan di channel Telegram. Ini itu ya. Insya Allah untuk rekaman ini nanti akan di-upload ulang di YouTube ya, di YouTube. Kemudian tadi ketika ada yang bertanya mungkin terkait permasalahan sebelumnya, silakan bisa disaksikan kembali tayangan ulangnya di rekaman di YouTube kajian-kajian sebelumnya ya. Sebetulnya tadi terkait masalah qada ya, fidyah di sebelumnya Pak Kiai sudah memaparkan, silakan dicek lagi, disimak kembali. Baik untuk mengurangi agar tidak mengurangi keberkahan lah maksudnya ya. Saya jadi kalut nih pakai ini. Jadi agak kalut begini ya. Terima kasih Pak Kiai sudah berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan kami bisa memahami dan mohon doanya agar kami juga dimudahkan untuk memahami ilmu ya apa yang disampaikan sama Pak Kiai dan mudah-mudahan kami bisa mengamalkannya. Agar tidak mengurangi keberkahan, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah dan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.